Pemirsa, biarkan uang Anda yang bekerja. Bagaimana caranya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, pagi ini saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Pak Chandra. Pak Putut, ini langsung saja, bagaimana caranya uang yang selama ini kita dapatkan dari hasil kerja keras kita pada akhirnya justru dapat bekerja untuk kita? Oke, jadi goalnya atau tujuannya adalah bagaimana caranya uang itu bekerja optimal gitu. Supaya dia optimal kerjanya, dia harus ditempatkan di tempat yang benar. Nah, gimana caranya supaya tempatnya benar? Jadi yang pertama kali, income, pendapatan atau pengeluaran itu harus dicatat. Kedua, harus dikelompokkan. Gitu. Kenapa harus dikelompokkan? Supaya kita tahu mana yang untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kalau kita udah tahu untuk jangka pendek, itu misalnya untuk bayar telepon atau bayar listrik bulan depan, penempatannya itu harus yang aman. Yang aman yang seperti apa, Pak? Maksudnya seperti deposito atau tabungan. Karena apa? Kita akan menggunakannya besok. Nggak mungkin kita taruhnya misalnya di pasar saham. Karena kalau pasar sahamnya turun kan nggak mungkin saya nggak bayar PLN. Satu. Menengah itu juga sama. Penempatannya harus optimal. Misalnya untuk mempersiapkan pendidikan anak yang katakanlah 3 sampai 5 tahun ke depan. Akan baik returnnya kalau kita bisa mengalokasi dana tersebut ke instrumen reksadana pasar campuran seperti itu. Tapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih panjang, untuk misalnya masa tua, atau juga misalnya anak kecil kita masih bayi istilahnya untuk mempersiapkan dia sekolah kuliah, itu dialokasikan ke reksadana pasar modal atau reksadana saham, itu akan lebih optimal pendapatannya seperti itu. Oke, tapi barangkali bisa diberikan contoh bagi pemirsa di rumah ini Pak Putut ya, kiranya perbandingan bunga dan juga kenaikan investasi yang sesuai dengan jangka waktu yang kita inginkan ini yang seperti apa? Kalau kita sama-sama punya tolak pikir yang sama, di mana kita mempunyai jangka waktu investasi katakanlah 10 tahun gitu ya. Gimana sih efeknya kalau kita ini nggak tahu apa-apa, hanya naruh di bawah bantal. 100 juta kita akan jadi 100 juta 10 tahun yang lagi, 10 tahun kemudian. Which is ini akan kalah sama inflasi. Jadi daya belinya akan kalah. Kalau kita taruh di katakanlah time deposit dengan tingkat pengembalian katakanlah 6%. 100 juta kita akan tumbuh jadi 178 juta gitu. Kalau kita punya jangka waktu yang sama naruhnya di reksadana saham, dan kalau kita ngelihat kinerja lalunya katakanlah 18%, itu dia 100 juta kita bisa jadi 550 juta. Jadi kelihatan sekali kan besarnya perbedaannya. Jadi ini yang tadi saya bilang, kita harus supaya uang kita bekerja, itu harus disesuaikan antara apa? Jangka waktu dan instrumennya. Tapi apakah memang kemudian kita harus memilih jenis investasi yang memang memberikan imbal hasil yang paling tinggi atau bagaimana? Ini yang kita masyarakat kadang-kadang ngelihatnya tuh cuman return yang tinggi aja semuanya ditaruh di situ. Jadi pesannya adalah apakah nyari yang returnnya paling tinggi? Tidak selalu. Kayak tadi saya bilang, kalau kita tadi berinvestasi untuk jangka pendek, itu disarankan instrumen-instrumen yang mempunyai tingkat risiko yang rendah juga. Karena memang kita harus pasti di sini. Sementara untuk investasi jangka panjang, itu kita dapat menaruh investasi kita ke instrumen-instrumen yang mempunyai risiko tinggi. Dengan harapan apa? Tingkat pengembaliannya pun tinggi. Gitu. Jadi memang harus melakukan diversifikasi seperti itu maksudnya Pak? Karena memang dengan melakukan diversifikasi investasi, otomatis apa? Risikonya pun itu bisa disebar. Jadi mengurangi risiko kita secara keseluruhan. Itu yang bisa dilakukan. Jadi diversifikasi itu salah satu cara mengurangi risiko. Kemudian juga yang baik juga dilakukan adalah apa? Melakukan pembelian secara bertahap. Jadi jangan pernah beli sekaligus. Jadi lakukan investasi secara bertahap. Jadi kalau kita mungkin biasa nyicil mobil, kenapa nggak nyicil masa depan? Nah ini yang saya pikir bisa juga mengurangi dengan cara menyicil, itu mengurangi risiko investasi itu sendiri. Karena dengan beli pelan-pelan, kita juga terbiasa belajar mengenai risikonya. Ini juga salah satu hal yang bisa dilakukan untuk investor dalam memulai berinvestasi dan membiarkan uang kita juga bekerja lebih optimal. Gitu. Jadi memang diversifikasi itu salah satu cara pengelolaan resiko juga ya Pak ya. Dan terutama juga untuk tergantung dari jangka waktu yang kita inginkan. Baiklah Pak Putut, terima kasih banyak atas informasi dan kehadirannya. Ya, dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh